Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 11 saham sektor koal. Yang pertama Indi, kedua Adro, ketiga ADMR, keempat PTBA, kelima ITMG, keenam UNTR, 7 Doit, ke-8 Harum, ke-9 Bumi, dan ke-10 RMS, ke-11 NRRK. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup menguat 1,15% ke harga 6.736 dan transaksi masih sama seperti kemarin ya, di sekitaran 10-11 triliun. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk IHSG akhirnya hari ini kembali rebound, dan apakah ini pertanda bagus untuk IHSG? Ya masih belum ya. Kemungkinan besok kalaupun lanjut rebound itu hati-hati, dia akan retest trend downtrendnya ini di sekitaran 6.766. Jadi ya mungkin bisa menguat sekitar 0,75% ya maksimal. Menurut pandangan saya seperti itu untuk IHSG, dan MACD-nya mulai ada indikasi akan golden cross, barcat di bawah 0 makin tipis, dan ini bahkan melebihi pola Morningstar ya. Tutupan hari ini cukup bagus di atas 6732, 6736, beda dikit aja. Jadi ya pola-polanya seperti ini. Jadi kondisi seperti ini neckline 6760 kalau dilewati ya semoga aja bisa valid dan bisa lanjut naik ya. Kalau IHSG menguat lanjutan ya. Jadi kondisi seperti ini ya udah di area resisten seperti itu aja. IHSG kalaupun besok naik terbatas kemungkinan 0,5 sampai 0,7% aja. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham pertama, ada Indi yang ditutup malah menguat 4,76% ke harga 2.420. Sebelum ke teknikal, mau lihat dulu harga koal ya. Harga koal itu padahal 2 hari itu tertekan cukup dalam. Awalnya hari Senin itu 8%, hari ini 7%. Untuk harga malah rebound ya. 2.200 dia mantul. Dari bisa dibilang nih kan support minor karena naik turunnya itu 100 poin, dan sekarang udah di area resisten. Konfirmasinya memang 2.500 lewat itu bagus ya, dan Indi sudah di atas 2.500, dan waktu hari Jumat atau hari Sabtu minggu lalu ya saya perkirakan kan turun, tapi ternyata tetap bertahan ya. Karakternya sekarang itu beda ya, gerakan pola-polanya udah mulai berbeda sama sebelum-sebelumnya ya, bahkan tahun lalu. Kalau tahun lalu kan atau awal tahun juga kalau harga koalnya turun tajam biasa ada panic selling, tapi sekarang itu nggak tahu kenapa nggak ada panic selling ya. Seperti itulah, kadang market itu nggak sesuai dengan skenario apa yang kita pikirkan, apa yang kita analisa, bahkan dia bisa berbeda dengan analisa ya, seperti itu. Dan apakah ini udah tanda-tanda untuk naik lebih tinggi? Belum sepertinya ya, karena ya ini volumenya belum ada juga. Konfirmasinya untuk dia naik lebih tinggi itu 2.500 sampai 2.600 dulu. Dia harus lewat dulu EMA 60-nya ini ya, baru tuh ada sinyal bagus untuk Indi. Selebihnya ya belum kemana-mana. Kalaupun yang beli di support jual di resisten ya, ini kan ada angka genap atau ditarik sini juga bisa ya. Perkiraan saya itu dia bisa turun sampai 2.000 ya. Ternyata besokannya false breakdown, ditarik naik seperti itu. Untuk Indi kondisi seperti ini ya, kalaupun ada yang nekat beli di bawah sekarang kan udah lumayan profitnya, dijaga aja ya, karena belum pasti juga kalau besok lanjut naik ya mungkin uji 2.500 saja, terus bisa jadi kepentok ya, karena perkiraan saya ya akan dijaga, belum saatnya dia melewati 2.500 nya ini. Memang ada indikasi double bottom ya, tapi apakah mungkin lewat kondisi market seperti ini ya. Kalau IHSG nya bisa reversal bisa jadi ya, kalau IHSG bisa break 6.800 ya bisa jadi juga untuk Indi lewat 2.500. Jadi seperti itu untuk Indi. Langsung saja ke saham kedua, ada Adro yang ditutup malah menguat juga 5,73% ke harga 2.950. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal untuk Adro yang perkiraan saya juga dia turun ya, karena memang jebol supportnya, tapi ternyata hari Seninnya dia kembali lagi membuat candle hijau, berarti ada perlawanan dan naik ya. Cek. Tapi sebelumnya saya minta maaf untuk para subscriber yang mungkin panik gara-gara analisa saya yang memperkirakan untuk saham koal ya, termasuk Adro ini turun ya. Jadi saya juga minta maaf karena mungkin gara-gara saya omong turun dan panik juga, karena memang harga koal waktu hari Senin tutupan hari Jumat itu merah ya, ada indikasi turun ya, tapi akhirnya ya mungkin ada yang cut loss atau stop loss ya. Saya minta maaf ya, memang di luar skenario juga ya, itulah saham kadang nggak sesuai apa yang kita analisa.
apa yang kita pikirkan. Seperti itu. Kalau saya lihat memang potensi turun, tapi ya itu, market itu dinamis. Bisa aja malah naik kan. Ya, ada indikasi yang harus dilihat di saat market berjalan. Apakah benar-benar seller kuat atau buyer yang lebih kuat ya. Itu bisa kelihatan dari bid offer, dari chart ya. Ya itu yang harus diperlihatkan ya. Kita hanya bisa bereaksi kalau marketnya nggak bagus ya. Misalnya memang banyak buang kiri, seller kuat ya kita harus buang kiri juga jualan. Tapi kalau ternyata dilihat kondisinya lebih banyak makan kanan, lebih banyak yang nampung, dijagain misalnya support ya tetap hot seperti itu ya. Kita itu harus bereaksi, jangan melihat analisanya bilang turun lalu kita bereaksi untuk turun ya. Lihat kondisi juga saat itu. Karena real market itu saat market berjalan itu. Jadi kita bisa bereaksi saat itu ya. Kalau punya trading plan harusnya nggak panik kan. Udah tahu di mana harus stop loss. Misalnya dari supportnya ini kan 2800, itu dia baru turun sekitar 2%. Ya harusnya kalaupun masih bertahan toleransinya 3%, 4% atau 5%, maksimal stop loss itu kan 5%. Kalau untuk swing ya. Kalau saya sih 5% itu udah maksimal. Harusnya belum stop loss kan karena masih bertahan seperti itu. Dan ternyata ditarik naik. Jadi seperti itu ya. Untuk Adro kondisi seperti ini juga ya paling menurut saya besok tuh pentok juga tuh 3000 sampai 3040 ini ya. Jadi seperti itu aja. Memang minggu ini kalau dia nggak turun lagi swing high ya. Konfirmasi nih bisa lanjut tuh minggu depan. Asal jangan balik. Kalau dia balik lagi ke 2800, itu udah potensi targetnya 2600 terdekat bahkan ke 2400 ya. Pokoknya kondisi chart seperti ini kalau dia balik lagi dan jebol lagi 2800 udah potensi 70% nggak kuat naik. Jadi seperti itu. Untuk Adro langsung saja ke saham ketiga, ada ADMR yang hari ini malah naiknya cukup signifikan 10,89% ke harga 1680. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ADMR juga ya sempat turun ya, kalaupun ada yang cut loss ya bisa aja ya karena turunnya cukup dalam tuh dari 1590 turunnya pernah sampai 1440 ya. Jadi sekitar 6%-an turun ya wajar. Oh ini dia ARB kayaknya ya. ARB tapi habis itu dibangunin. Seperti itu ya. Tapi ada tekniknya juga kalau mau lihat ARB bangun itu seperti apa yang konfirmasi. Nah, kalau Bapak Ibu mau belajar bagaimana teknik-teknik mencari saham yang bisa bangun dari ARB, melihat saham big cap yang ada indikasi untuk naik dari support, yaitu bisa belajar dengan teknik scalping yang saya ajarkan ya. Kalau tertarik tuh bisa isi Google Form aja ya. Siapa tahu bulan depan saya ada buka kelas ya. Itu teknik scalping yang saya ajarkan itu bisa digunakan di saham lapis 3, lapis 2, big cap, saham ARB. Bagaimana teknik untuk masuk di big cap untuk swing tapi tahu sahamnya potensi untuk naik tuh akan diajarkan di kelas scalping. Jadi seperti itu. Untuk ADMR hari ini bisa lewat ya. Konfirmasinya tuh 1800, belum lewat itu ya belum aman. Tapi kalau Bapak Ibu mau scalping cepat, trading cepat kan, tapi ada tekniknya tuh. Bisa nggak para scalper tuh belinya di area pertengahan seperti ini? Bisa, tapi mereka tuh ada indikasi, ada chart yang harus dilihat, kondisi bid offer dengan ada beberapa indikator lagi ya, melihat apakah sahamnya ini kuat naik atau enggak. Jadi seperti itu. Mereka bisa beli kalau swing, beli di pertengahan seperti ini, risk rewardnya yang enggak seimbang ya, tuh swing. Karena kalau untuk scalper itu mereka berani untuk cut loss ya, cut loss mepet 1%, bahkan BP pun cut loss kalau memang dilihat nggak kuat naik. Nih, risk rewardnya nggak menarik kalau untuk swing beli sekarang. Untuk investasi jangka panjang, saya nggak lihat fundamentalnya ya. Jadi nggak berani komentar juga. Kecuali Bapak Ibu yang tahu fundamentalnya ya. Itu hitung aja apakah ini bagus masih prospek bisnisnya, apakah harganya masih di bawah harga wajarnya, berapa deviasi. Kalau untuk standar deviasi melihat murahnya aja ya, melihat apakah ini masih murah, sedang atau sangat murah, itu bisa di stock bid ya, dianalis. Terus pilih aja di bawah PBP dan PE-nya. Lihat kalau di bawah standar deviasi -2 itu bisa dikatakan murah. Tapi apakah murahan atau benar-benar murah sahamnya bagus? Ya itu harus dilihat lagi fundamentalnya ya, dianalisa. Jadi seperti itu. Untuk ADMR kondisi seperti ini mungkin bisa naik lagi 1800 itu diuji. Cuman ya lihatlah apakah dia mampu breakout atau enggak. Kalau kondisi seperti ini enggak ideal kalau mau beli ya, kecuali besok ada flow-nya masih, bayarnya juga masih kuat ya bisa ikutan. Jadi seperti itu. Untuk ADMR langsung saja ke saham keempat, ada PTBA yang ditutup menguat juga 2,31% ke harga 3.900
Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal PTBA kondisi seperti ini dia sudah membentuk ya, semoga aja nih swing high, swing yang lebih tinggi atau higher low ya. Kalau ini pola symmetrical triangle ya bisa aja break nanti 4000 rally lagi ya. Cuman apakah mungkin kondisi bid offer juga likuiditas lagi kecil ya, itu gampang benar untuk naik turunnya saham ya. Naiknya cepat, turunnya juga bisa cepat kondisi seperti ini nih. Lihat ya, bid offernya juga tipis. Jadi seperti itu untuk PTBA sekarang ya, memang kurang ideal ya. Kalaupun yang nekat beli di arah pertengahan ini kan supportnya jauh 3800 ya. Itu seperti saya bilang, kalau beli di pertengahan bisa profit nggak bisa, cuman hitung risk rewardnya juga. Kalau saya memang nggak ambil ya, karena ya saya lebih memikirkan risknya dulu. Kalau mikirkan profit, semua saham bisa profit ya, bisa masuk di harga berapa saja. Tapi ya itu, kalau di luar skenario harus cut loss, ya siap nggak cut lossnya itu ya. Jadi memang saya juga nggak beli untuk saham-saham koal saat ini, karena ya memang lagi belum menarik menurut saya ya. Karena harganya tuh tanggung, benar bisa naik, cuman resiko untuk turun juga besar itu ya. Jadi nggak bisa dipaksa. Jadi seperti itu untuk PTBA, kondisi seperti ini ya besok akan uji 4000 lagi ya. Cuman ya itu nggak ideal untuk masuk. Langsung saja ke saham kelima, ada ITMG yang ditutup menguat 2,19% ke harga 33.750. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ITMG yang waktu itu juga saya analisa ya, kemungkinan besar ya cuman ITMG yang waktu itu saya bilang kemungkinan ya ada pantulan di 32.000. Ya, dan ternyata dia mantul dari EMA 20-nya. Itu kan lumayan juga, dari 32.000 ke 33.000 lebih ya, bisa dapat profit sekitar 4% ya. 3% 4% dapat tuh, kan lumayan. Seperti itu aja. Ini udah di area resisten. Apakah mampu lewat resisten 34.000 besok? Kalau dilihat volume meningkat ya semoga aja ya lewat dan bisa naik lebih tinggi, dan ini bisa jadi swing low-nya di 30.000. Kalau ini swing low ya lanjut lagi uptrend. Kalau dilihat EMA 20-nya juga sudah mulai mengarah ke atas, EMA 60 juga mengarah ke atas, ya ada peluang lah untuk ITMG ya. Yang penting ITMG jangan turun lagi dari 32.000. Kalau dia turun false, arahnya nggak ke 31.000, bisa sampai 30.000. Ini gagal lewat, kondisi seperti ini bisa turun ya, di area ini dia bergerak. Jadi seperti itu aja untuk ITMG. Kondisi seperti ini ya, kalau yang sudah punya barang ya jagain aja, jangan sampai hilang profitnya lagi. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada UNTR yang ditutup di harga 29.100 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk UNTR ini berhasil kembali bertahan di atas 29.000-nya. Kondisi seperti ini bisa jadi nanti important and shoulder ya. Dia konsol area neckline-nya resisten 30.000 dan support minornya itu 28.800 area ini atau 28.500 nih ya, dijaga nih. Jadi kondisi seperti ini kalau memang mau dia membentuk pola important and shoulder, harusnya besok kalau dia merah nggak masalah juga, yang penting jangan kembali turun dari 28.500. Kalau turun false pola dead cat bond dengan target bisa ke 26.000 lagi ya. Kalau memang UNTR mau naik ya harusnya konsolnya di atas sini aja, nggak lagi turun ya dari 28.500. Toleransinya 28.000, jebol itu ya stop loss aja. Jadi seperti itu. Untuk UNTR menarik nih kalau bisa melewati 30.000-nya, bisa lanjut naik lagi, uptrend lagi. Kalau dilihat ini kan dia bertahan. Ini retest lewat. Nah itu, ini konfirmasinya kalau dia jebol ini lanjut downtrend, dan ini jadi high yang lebih rendah. Sebelumnya di sini kalau jebol bisa seperti ini, turun dalam. Tapi kalau Bapak Ibu yang tadi nekat beli di 28.500, 28.800 ini ya pokoknya kalau dia turun lagi ya stop loss saja. Kalau mau pakai stop loss ya, kalau mau disimpan jangka menengah, jangka panjang ya tergantung masing-masing bagaimana strateginya. Jadi seperti itu. Untuk UNTR langsung saja ke saham selanjutnya, ada Doit yang ditutup di harga 352 menguat 5,38%. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal Doit hari ini juga rebound ya. Harga batubara merah, malah saham-saham batubara hijau. Tahun lalu, 2 tahun yang lalu harga batubara terus naik, saham batubara nggak kemana-mana. Ya beda kan, seperti itu. Kadang di luar apa yang kita pikirkan, apa yang dianalisa ya. Pergerakan itu ya market dinamis, tergantung yang punya barang banyak, bisa market makernya yang di dalam ya. Dan seperti hari ini ya mungkin karena biasa panik
selling kan banyak juga tuh scalper yang manfaatin. Apakah besok dia mampu lewat 360? Kondisi seperti ini ya, volume memang bagus, cuman belum signifikan. Kemungkinan juga kepentok 360 habis itu merah lagi. Harga sekarang kurang ideal kalau baru beli ya. Jadi seperti itu untuk Doit. Neckline-nya ada di 380 ya atau 370 nih, push aja nih ya tengahnya nih. Dia mungkin ke 370 bisa juga ya, tapi kemungkinan tetap resisten minornya 360 itu kepentok di situ dia Doit. Jadi seperti itu untuk Doit. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Harum yang hari ini juga cukup signifikan, naiknya 11,02% ke harga 1.510. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Harum kondisi seperti ini dan mantul dari 1.400 ya. Sempat offset satu hari habis itu rebound lagi, dan kalau kondisi seperti ini karena berhasil melewati 1.500 arahnya 1.600 sampai 1.700. Tapi kalau berani nekat beli buy on breakout ya, kalau dia merah lagi ya pertimbangkan kalau pakai stop loss ya. Tapi kalau Bapak Ibu kasih toleransi sampai 1.400 baru stop loss, itu juga bisa ya, cuman cut lossnya lebih dalam. Kalau kondisi seperti ini, kalau dia balik lagi dan jebol lagi 1.400, itu berarti nggak valid. Potensi arah ya tetap 1.200 untuk Harum. Ini kan dia double bottom nih. Kalau neckline yang di breakout ya bisa sampai, dan ini kan Harum sudah turun dalam. Kalaupun dia bisa naik, kemungkinan ya dia membuat swing atau pola dead cat bone ya bisa sampai 1.800 nih. Ya, dia naik terus baru turun. Onsol seperti itu bisa di range yang cukup lebar ya, cuman time frame-nya lebih panjang. Nah, jadi seperti itu ya. Karena nanti kalau benar Harum ini konfirmasi melewati 1.500 dan dia bergerak di atas EMA 20-nya, kan EMA 60 ini akan pelan-pelan ke bawah. Dia akan mendekati, dan ya perkiraan saya di 1.840 ini nutup gap nih aja untuk naik, habis itu dia bisa turun lagi untuk Harum ya. Kalaupun konfirmasi melewati 1.500-nya atau 1.600 lebih valid, ya udah nutup gap di 1.850. Seperti itu untuk Harum. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Bumi yang ditutup menguat 2,59% ke harga 79. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal untuk Bumi yang waktu itu juga saya bilang kan struktur marketnya yang cukup bagus, tapi sayangnya dia nggak ngasih ke 70 sampai 72 ya. 74 75 udah mantul lagi ya. Dengan kondisi seperti ini menurut saya dia tetap lanjut naik. Potensi besok tutup gapnya udah ya 85 lah targetnya ya. 85 seminggu ini targetnya bisa sampai 85 minggu ini. Jadi besok kalau dia tutup di 80 ya minggu ini sangat peluang ke 85 ya. Tapi kembali lagi disclaimer on, kalau ditarik tren dari atas, Bumi memang sudah turun dalam ya. Cuman kita tarik aja dari September 2021 ini aja high-nya. Nah ini kan sudah trennya dipatahkan nih. Ternyata dia bertahan ya, dia naik ya. Ini swing low-nya kondisi seperti ini bisa jadi ini wave 1, wave 2, dan ini wave 3. Ya wave 3-nya bisa sampai 85. Bisa seperti ini. Wave 3 menurut saya bisa sampai tuh 85. Ya, kondisi seperti ini. Jadi seperti itu aja untuk Bumi. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BRMS yang ditutup di harga 220, hari ini menguat 2,8%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BRMS bertahan di atas 220 dan dia bisa dibilang rejection. Dengan kondisi seperti ini minggu ini harus naik ke atas 230. Itu baru aman untuk BRMS. Selama di bawah itu masih berpeluang ya. Selama di bawah 220 masih berpeluang bisa ke 200. Tapi itu menurut saya support kuat yang kemungkinan besar tetap dijaga oleh BRMS. Jadi seperti itu untuk BRMS. MACD-nya masih mengarah ke bawah, masih membentuk dead cross, bar chart di bawah 0 juga masih terbentuk. Jadi belum menarik saya untuk spek buy. Tapi misalnya pun nekat, misalnya dia turun dari 216 tutup di bawah itu lagi, ya bisa pakai stop loss. Jadi stop loss-nya 3% dengan target profit 5% atau 4% ke 230. Bisa seperti itu juga untuk BRMS. Jadi seperti itu untuk BRMS. Langsung saja ke saham terakhir. Ada NRG yang ditutup menguat 3,63% ke harga 228. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal NRG bertahan di atas support 220. Potensi minggu ini dia akan konsol dan potensi untuk kembali menguat 3 hari ke depan uji 240-nya. Tapi ini kembali lagi disclaimer on ya. Volume hari ini cukup meningkat ya dari volume sehari sebelumnya.
Dan konfirmasinya ya jangan balik harga dari 220 lagi. Kalau dia ternyata minggu ini jebol 220, sangat berpeluang ke 200. Mending stop loss dulu di bawah 220, terserah mau berapa persen toleransinya, dan nanti baru ambil di 200. Itu harusnya juga ada pantulan di 200. Jadi seperti itu. Untuk NRG besok tidak peluang lanjut naik ya. Terdekat tuh uji 232, 234 dan bisa sampai 240. Kalau ini benar swing low ya lanjut naik lagi untuk NNRG. Jadi seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Botnet Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung membeli saham, bingung membuatkan trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya, dan juga bisa konsultasi portofolio. Kalau tertarik bisa isi link yang ada di bio Instagram atau link yang ada di deskripsi channel Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.